Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Ijazah Rautuniswa selaku dosen pengampu MSDM Strategik, dan tidak lupa teman-temanku yang saya hormati juga. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai strategi penghargaan atau reward strategi. Sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nur Syafa'ah, yang kedua dengan saya sendiri Ahmad Agung Rizwanda, yang ketiga ada Himalia Hilda Safitri, yang keempat ada Janati Hoirun Nisa. Strategi penghargaan atau reward strategi adalah rencana jangka panjang untuk mengembangkan kebijakan dan proses pemberian reward yang selaras dengan tujuan bisnis. PT Unilever Indonesia Tbk menerapkan strategi penghargaan atau reward strategi secara efektif untuk meningkatkan motivasi kinerja dan loyalitas karyawan. Perusahaan menyeimbangkan antara penghargaan finansial seperti bonus dan intensif dengan penghargaan non-finansial berupa pelatihan, promosi, dan pengakuan di atas prestasi. Seluruh pemberian penghargaan dilakukan secara adil dan transparan berdasarkan hasil kinerja individu maupun tim, sehingga strategi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kompensasi, tetapi juga menjadi sarana paling dalam untuk membangun budaya kinerja berprestasi atau high performance kultur yang berkelanjutan. Selanjutnya ada karakteristik, struktur, dan isi dari strategi penghargaan. Yang pertama, karakteristik utama strategi penghargaan pada PT Unilever Indonesia Tbk meliputi berbasis kinerja dan keberlanjutan atau performance and sustainability based reward. Kemudian adil, transparan, dan terukur, di mana seluruh proses penilaian dan penghargaan dilakukan secara objektif melalui sistem performance appraisal. Kemudian berorientasi pada nilai dan budaya perusahaan, di mana strategi penghargaan selaras dengan The Unilever Compass, yaitu strategi global yang menekankan 3 pilar utama. Kemudian mengintegrasikan reward finansial dan non-finansial. Kemudian mendukung prinsip ESG atau environment, social, dan governance. Yang kedua ada struktur. Pada tingkat individu diberikan kepada karyawan yang menunjukkan kinerja unggul, kedisiplinan tinggi, inovasi, serta kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial. Untuk tingkat tim atau divisi diberikan kepada tim yang mencapai target produk, efisiensi operasional, serta mendukung inisiatif ESG seperti pengurangan limbah plastik, efisiensi energi, dan program tanggung jawab sosial. Untuk tingkat korporat atau organisasi diberikan atas kontribusi perusahaan terhadap keberlanjutan bisnis dan reputasi global. Yang ketiga ada isi berupa reward finansial, reward non-finansial, dan manajemen. Untuk reward finansial berupa gaji dan tunjangan yang kompetitif, bonus tahunan berbasis kinerja, insentif penjualan, serta kenaikan jabatan dan gaji bagi karyawan yang berprestasi. Kemudian reward non-finansial, pengakuan atas kinerja melalui penghargaan internal, kesempatan pengembangan karir dan pelatihan, lingkungan kerja yang mendukung, fleksibilitas kerja, serta keterlibatan karyawan dalam program keberlanjutan dan sosial perusahaan seperti program Every You Does Good. Kemudian punishment atau sanksi konstruktif, yaitu berupa penilaian teguran hingga pengurangan insentif bagi pelanggaran yang diterapkan secara adil dan bertujuan untuk pembinaan serta perbaikan kinerja karyawan. Selanjutnya mengembangkan strategi penghargaan. Strategi penghargaan di PT Unilever Indonesia mencakup pemberian penghargaan internal dan eksternal yang berfokus pada kinerja, keberlanjutan, dan dampak sosial. Strategi ini meliputi penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai target bisnis, serta program untuk mengakui dan mendukung individu dengan purpose yang kuat dalam membangun dampak positif melalui program Every You Does Good.
Selain itu, Unilever juga meraih banyak penghargaan eksternal dari berbagai pihak atas komitmennya terhadap bisnis berkelanjutan dan inklusivitas. Untuk penghargaan internalnya, ada penghargaan kinerja dan keunggulan, yaitu penghargaan diberikan kepada karyawan dan tim yang mencapai target bisnis dan menunjukkan keunggulan dalam inovasi produk, efisiensi operasional, dan layanan pelanggan. Kemudian ada Every You Does Good. Program ini memberikan penghargaan kepada 100 pemuda dari berbagai wilayah yang memiliki purpose dan program relevan untuk lingkungan dan masyarakat. Kemudian para pemenang Every You Does Good menerima micro grant sebesar 30 juta dan pembinaan intensif untuk mengembangkan proyek mereka. Kemudian ada penghargaan yang juga diberikan untuk inisiatif yang mendorong keadilan gender dan berpihak pada penyandang disabilitas seperti kesetaraan gender di level manajemen senior dan program pelatihan khusus. Kemudian untuk penghargaan eksternal, Unilever telah menerima banyak penghargaan dari industri seperti Advertiser of the Year pada 2024 di MMA Smarties Award. Kemudian penghargaan ESG Award atau Environmental, Social, and Governance dari Yayasan Kehati dan Anugerah Investasi Pionir pada 2023 dari Kementerian Investasi atau BKPM. Kemudian penghargaan inovasi yang diberikan untuk kampanye digital yang inovatif, termasuk penggunaan AI dan media sosial untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan keterlibatan audiens, seperti di ajang MMA Smarties Award. Kemudian penghargaan keberlanjutan dari berbagai pihak seperti Deticom Awards pada 2024 yang mengakui komitmen Unilever terhadap pembangunan keberlanjutan dan inklusif. Yang selanjutnya, ada strategi penghargaan yang efektif. Dalam Unilever, ada yang namanya The Unilever Compass. The Unilever Compass sendiri menjadi dasar dalam perumusan strategi penghargaan, khususnya pada aspek equity, diversity, and inclusion, rise living standard, serta future of work. Strategi ini menekankan sistem penghargaan berbasis kinerja dan keberlanjutan yang tidak hanya mengapresiasi hasil bisnis, tetapi juga kontribusi terhadap lingkungan, sosial, serta penerapan nilai keadilan dan inklusivitas di tempat kerja. Strategi penghargaan dalam The Unilever Compass sendiri dapat dilihat langsung dari tabel di atas yang warna ungu, yaitu bagian Contribute to a Fairer, More Socially Inclusive World. Di situ yang pertama ada Equity, Diversity, and Inclusion, IDI. Bagian ini berkaitan dengan keadilan dalam sistem reward, yaitu penghargaan diberikan secara adil dan transparan, tidak ada diskriminasi dalam kompensasi dan peluang karir, lalu mendorong inklusi dan keberagaman di seluruh level organisasi. Artinya, reward strategi Unilever memastikan kesetaraan dan keadilan. Yang kedua ada Rise Living Standard. Komponen ini berhubungan dengan pemberian upah layak atau living wage, kesejahteraan karyawan dan pihak terkait, dan reward tidak hanya sebagai insentif, tetapi juga alat peningkatan kualitas hidup. Jadi, strategi penghargaan Unilever mendukung kesejahteraan jangka panjang. Yang ketiga ada Future of Work. Bagian ini mengaitkan reward dengan fleksibilitas kerja, pengembangan keterampilan masa depan, penghargaan non-finansial, seperti kesempatan belajar dan pengembangan karir. Artinya, reward di Unilever tidak selalu berupa uang, tetapi juga pengembangan dan fleksibilitas. Selanjutnya adalah efektivitas strategi penghargaan Unilever Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek berikut. Yang pertama, berbasis kinerja dan nilai perusahaan, performance and value-based reward. Unilever menerapkan sistem reward berdasarkan pencapaian KPI, inovasi, dan perilaku kerja yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan seperti integritas, tanggung jawab, dan kolaborasi. Yang kedua ada kombinasi penghargaan finansial dan non-finansial. Penghargaan diberikan dalam bentuk finansial berupa gaji, bonus, dan insentif berbasis kinerja. Sedangkan penghargaan non-finansial seperti pengakuan prestasi, pelatihan, pengembangan karir, dan work-life balance. Semua ini tergabung dalam Total Reward Framework. Yang ketiga ada transparansi dan keadilan dalam penerapan penghargaan. Unilever menerapkan sistem penghargaan yang transparan dan adil.
Penilaian kinerja dilakukan secara objektif dan karyawan dapat mengakses hasil evaluasi mereka melalui sistem digital internal. Yang keempat, ada keterkaitan dengan strategi keberlanjutan, ESG integration. Strategi penghargaan juga digunakan untuk mendorong perilaku kerja yang mendukung tujuan keberlanjutan, sesuai dengan The Unilever Compass di slide sebelumnya. Yang kelima, ada dukungan manajemen lini dan evaluasi berkelanjutan. Manajer berperan aktif dalam memberikan motivasi dan penghargaan. Sementara evaluasi rutin memastikan sistem reward tetap relevan dengan standar global. Yang keenam dan yang terakhir, ada dampak efektivitas strategi penghargaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Sumarjati pada tahun 2022 menunjukkan bahwa reward memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Unilever Indonesia Tbk. Hal ini membuktikan bahwa strategi penghargaan Unilever efektif dalam meningkatkan motivasi, disiplin, dan produktivitas kerja. Selanjutnya ada strategi penghargaan kapabilitas manajemen lini. Strategi penghargaan pada PT Unilever berfokus pada pengembangan karyawan dan insentif yang meningkat kinerja dengan reward yang menarik untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas. Kapabilitas manajemen lini pada PT Unilever didukung oleh strategi manajemen kinerja, pelatihan berkelanjutan, dan budaya inovasi, di mana perusahaan berinvestasi terhadap 10 dalam pengembangan karyawan dan memastikan tim memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Untuk kesimpulannya, strategi penghargaan pada PT Unilever Indonesia Tbk dirancang sebagai pendekatan jangka panjang yang selaras dengan tujuan bisnis, budaya perusahaan, dan prinsip keberlanjutan dengan menyeimbangkan penghargaan finansial seperti bonus dan insentif dengan penghargaan non-finansial berupa pelatihan, promosi, dan pengakuan atas prestasi. Seluruh proses reward dilakukan secara adil, terukur, dan transparan melalui sistem penilaian kinerja yang objektif. Strategi ini menekankan kinerja nilai perusahaan terhadap dukungan terhadap prinsip ESG dengan pemberian penghargaan pada tingkat individu, tim, hingga korporat berdasarkan pencapaian target, inovasi, efisiensi, dan kontribusi sosial maupun lingkungan. The Unilever Compass menjadi dasar penting dalam perumusan strategi penghargaan yang berfokus pada keadilan, keberagaman, inklusi, peningkatan standar hidup, dan masa depan pekerjaan. Dengan dukungan kapabilitas manajemen ini, pelatihan berkelanjutan, dan budaya inovasi, strategi penghargaan ini efektif dalam meningkatkan motivasi, produktivitas, serta loyalitas karyawan, sekaligus memperkuat budaya kerja prestasi yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.